Teman-teman, sekarang aku sedang bersama dengan teman baik yang ada di Amerika, tepatnya di Carolina. Ya. North Carolina. Ada Arlia. Kalau ini ngomongnya yang benar ya, North Carolina. Carolina Utara. Carolina, ya. Utara. Kamu nggak? Agak turun lagi boleh nggak? Kepalamu kepotong. Nah, ini betul. North Carolina itu apanya Mojokerto, Bu? Oke, Tulsiti lah, Mas. Sekarang udah jadi itu, soalnya udah jadi warga negara Amerika Serikat. Jadi tetap membawa. Sebenarnya cuma ganti status aja. Iya, tapi kan udah jadi diaspora Indonesia yang berada di Amerika Serikat. Gimana di sana? Udah betah? Betah sih, cuma dingin, Mak. Berapa derajat hari ini? Hari ini sebentar. Saya sekarang pakai Fahrenheit, bukan pakai Celsius. Jadi saya harus convert dulu sebentar ya. Lihat contek. Biasanya kan cuma summer, adem, anget gitu ya. Iya, begitulah. Tapi sekarang ini di sini nggak terlalu dingin sih. 50 derajat itu kalau di Celsius kan 10. Oke. Beda lah ya sama Surabaya ya, Bu ya. Kalau kayak gini di Surabaya, jangan-jangan orang mikir udah mau kiamat. Oh iya, udah banget ya kan. Di Carolina itu jumlah jamnya 24 ya? Sama ya sama Indonesia? Enggak, Kak, cuma 20 di sini. Pinter banget loh. Sekolahnya di mana? Makanya kan derajat Celsiusnya nggak sama. Di sana pakai Fahrenheit. Jangan-jangan jumlah waktunya beda. Anakku mau disekolahin sama teman kakak dulu sekolah, deh pinter banget loh. Enggak lulus kok aku ya. Itu terus tutup ya sekolahnya ya. Di sini udah malam jam 8. Di sana jam berapa sekarang? Sekarang jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Beda waktunya. Kalau sekarang itu daylight saving jadinya 11 jam. Oke. Tapi nanti waktu udah masuk fall, musim gugur, itu balik lagi ke 12 jam. Oke. Dan ini pagi jam 9 masih di rumah aja. Judulnya karantina gitu. Iya. Karantina dan pengantin baru, Kak. Oke, baik. Jadi yang ceritanya kemarin itu ibadah malam, ibadah pagi itu ya? Misa malah. Gak apa-apa, udah halal. Di mata agama dan pemerintah. Gitu. Kakak kapan halalnya, Kak? Ntar dulu, udah dihalalin banyak orang. Oke, next. Ya, itu COVID-19 gimana di sana, Bu? Suasananya, kondisinya gimana? Jadi aku kan di Jacksonville. Jacksonville itu bukan kota besar yang kayak Surabaya atau Jakarta gitu. Jadi Jacksonville itu memang kota kecil, mayoritasnya orang-orang militer di sini. Oke. Nah, di sini sebelum ada COVID-19 aja udah sepi gitu kan, karena 90-90% orang di sini adalah militer dan its family. Kalau misalkan hari-hari juga ya rata-rata mereka pasti ada di markas dong ya, di base, kerjanya di situ. Naikin lagi kameranya. Oke, good. Nah, terus lanjut. Nah, itu terus hari-hari mereka ada di base, kehidupannya banyak di base, jadi di kotanya sepi. Apalagi sekarang karena COVID-19 itu makin sepi. Dan kalaupun ramai, sepinya tuh ya biasanya kalau kita di Surabaya kan ngeliat mobil di jalan tuh pasti rame kan. Banyak mobil, angkot, becak, sepeda dan macam-macam, yang jarang ada ngeliat orang jalan. Nah kalau di sini mobil pun nggak sebanyak di Indonesia. Sepeda motor bisa dihitung jalan. Dan public transportation itu langka kalau di sini. Oke. Terus kalau orang jalan masih banyak. Jadi kayak misalkan nih, aku pagi-pagi mau jalan pagi gitu kan sama suami. Kalau sebelum wabah ini gencar kayak tahun kemarin itu, banyak ya pagi itu ketemu tetangga, nyapa. Masih banyak orang-orang main di park karena ini kan udah masuk spring. Masih banyak kegiatan-kegiatan di luar. Jadi bentar. Itu gelodakan bojomu mangan bete ta? Atau makan bete?
Suami saya kalau masak memang antusias banget. Oh gitu. Digelodakan. Digelodakan, nggak apa-apa. Lanjut. Berarti memang beda ya, tambah sepi aja untuk saat ini. Nggak, maksudnya ada itu nggak sih kayak apa namanya, kemarin itu ada work from home, kemudian stay di rumah aja. Kalau suasananya sebelumnya udah sepi, apakah seperti itu juga gitu loh? Work from home ada. Jadi kalau instruksi dari Trump, setauku ya, itu yang harus work from home itu adalah semua kecuali essential workers. Essential worker itu siapa aja? Polisi, armed force, militer. Terus yang paling utama itu healthcare, health apa namanya, medical orang-orang medis lah kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang mertuaku tuh dokter yang nanganin corona juga di county sebelah. Itu harus standby, perawat segala macam itu harus standby, dan yang menyediakan makanan. Yang menyediakan makanan di sini artinya yang nyetokin ke supermarket. Gitu. Selain itu, himbauannya adalah kerja dari rumah. Termasuk government official, jadi kayak misalkan aku mau ngurus social security number, itu mereka terimanya sekarang cuma aplikasinya either kamu kirim lewat mail atau telepon, tapi mereka tidak akan menerima orang yang langsung datang ke sana karena mereka membantu banget. Jadi mereka kerjanya mungkin tetap masuk, tapi ngerjainnya cuma ngerjain sebatas yang udah ada di sana. Jadi mereka nggak mau nerima orang-orang yang baru masuk. Aku mau daftar ini, tapi mereka datang, mereka nggak terima. Sampai batas waktu yang belum ditentukan. Suamimu tuh kerjanya gimana jadinya? Dia gimana? Suami gimana kerjanya? Suami masih full sih. Minggu depan jadwal udah keluar. Ada 1 hari yang off, tapi dia juga nggak yakin sebenarnya itu off karena the thing about being in the military is that everything can change in a seconds gitu kan. Jadi sementara ordernya A, tapi kita lihat nih perkembangannya. Sekarang masih hari Minggu masih hari Minggu pagi di sini. Bisa jadi nanti malam ada perubahan atau mungkin besok tetap masuk sesuai jadwal, terus nanti buat kedepannya akan berubah kayak gitu. Tapi dia harus selalu siap buat dipanggil untuk apapun, misalkan tiba-tiba deployment itu kayak tugas sementara gitu, keluar daerahnya kita, dia harus siap kapan itu dimajuin, dimundurin, harus siap. Ada proteksi khusus nggak, katakanlah dia kan orang militer, itu garda depan juga selain dokter, selain nurse gitu kan, kalau untuk di COVID-19 ini? Kagak ada. Nggak ada. Oke, baik. Jadi suamiku pergi ke kantor ya tetap pakai seragam biasa. Nggak, maksudnya pakai masker gitu, Mbak? Pakai sarung tangan gitu? Pakai jubah, helm? Jubahnya pas satu-satu. Oh, gitu. Tapi nggak itu ya, kamu juga kayak gitu waktu keluar rumah gitu pakai proteksi khusus nggak sih? Masker, hand sanitizer juga harus standby. Hand sanitizer selalu bawa, tapi kalau masker aku nggak bawa karena ceritanya waktu awal banget aku datang ke sini itu kan perjalanannya dari Jakarta, Taipei, LA, terus masuk ke Raleigh, airport yang dekat sini di Raleigh, kota besar. Aku selalu pakai masker. Satu pesawat dari Jakarta sampai LA semua pakai masker. Begitu sampai LA, bisa dihitung jari orang yang pakai masker, officials-nya. Jadi orang-orang kerja di airport itu bisa dihitung jari yang pakai masker itu berapa orang. Rata-rata yang pakai masker adalah orang-orang yang baru datang. Atau mostly orang Asian. Aku bukan mau rasis ya, I'm speaking the truth, I'm speaking the fact. Jadi mostly Asians gitu. Dan aku pikir masih nggak apa-apa lah ya pakai masker gitu kan. Kan aku memproteksi diri nih, aku nggak tahu aku sakit apa enggak. Tapi daripada ternyata aku carrier dan aku bawa, mending aku tutup. Aku pikir gitu kan. Ternyata ada kejadian nggak enak. Ada bapak-bapak gitulah sudah cukup umur, terus ngeliat aku pakai masker itu, dia itu ngata-ngatain aku dengan bahasanya. Walaupun nggak kencang sih ya, cuma ya kan aku dengar dan dia nggak secara langsung nunjuk ke aku, tapi membahasnya virus dan cuma aku yang pakai masker satu bandara ketika itu di LA gitu. Terus aku feeling agak nggak enak nih, aku tanya lah ke mertuaku, gimana
aku harus pakai apa enggak sih sebenarnya. Terus mertua aku bilang, kalau kamu sehat kamu nggak perlu pakai kok, karena masker tuh nggak melindungi sebenarnya. Yang perlu masker adalah orang-orang yang sakit sama orang-orang yang kerja dengan pasien di rumah sakit. Yes. Kayak perawat kayak itu, mereka butuh untuk melindungi diri mereka. Tapi kalau kamu tahu kamu nggak sakit, nggak usah, mending nggak usah pakai. Jaga jarak aja, nggak usah deket-deket sama orang. Sering-sering cuci tangan, hand sanitizer kalau lagi keluar rumah ya. Kalau di rumah bisa sering-sering cuci tangan. Jadi sebenarnya kalau pesan dari mertua aku tuh lebih ke di sini selama kamu nggak perlu keluar, nggak usah keluar deh, di rumah aja gitu kan. Nggak keluar tuh nggak kerja, nggak main, nggak hangout, nggak cekak. Pokoknya di rumah aja gitu ya. Di rumah aja. Tapi kalau misalkan nih kamu pengen kayak jalan pagi gitu kan, di sini kan ada taman, kamu jalan pagi cuma sekedar jalan aja, itu masih oke, nggak apa-apa, asal kamu nggak gerumbul sama kerumunan. Gitu. Oke. Jalan mah jalan aja, nggak apa-apa. Tetap social distancing itu adalah kamu jaga jarak sama orang gitu loh. Bukan berarti kamu terus 100% nggak keluar sama sekali, ya nggak juga. Kalau memang ada kebutuhan, harus. Lah nek mau belanja terus mau nyuruh siapa di sini? Permisi, di sini nggak ada gosok. Oke. Ya. Tapi stok aman ya, Mbak ya? Stok-stoknya aman ya? Stok di sana untuk bahan makanan, bahan pangan, ada kelangkaan nggak kira-kira? Bahan pangan itu ada kelangkaan. Jadi yang sering habis sekarang di sini orang mostly makannya daging ya. Itu daging, perdagingan segala macam daging, mulai dari halal nggak halal entek kabeh. Habis semua, habis. Wow. Habis, terus telur habis. Bread itu apa? Roti Lu kayamu Mbak berat gak ngerti. Saya makannya nasi, Mas. Saya nggak makan bread. Sego. Terus? Nah, terus itu banyak yang habis. Sayur-sayuran aman? Fresh? Nah, itu dia. Harusnya orang-orang itu makannya sayur buah, menjaga asupan vitamin masuk dong. Sekarang kalau misalnya kita mau ngomong nih imun, antibody kita banyak dapat tuh bukan dari daging-dagingan tok gitu loh. Sayur buah itu yang paling banyak, tapi orang-orang di sini itu lupa kalau itu yang harus kamu jaga juga, itu yang harus kamu konsum juga. Jadi daging-daging habis, rebutan toilet paper towel, sampai napkin, tisu yang buat bersihin mulut kalau habis makan, itu habis. Itu langka. Tapi sayur sama buah itu sampai di sale karena nggak banyak yang nyentuh. Kebalik ya. Iya, kalau aku sama Riley karena kita separuh kelinci, senangannya mangan kayak gitu ya, senang-senang aja. Akhirnya kan banyak yang murah. Cuma ya sedih sih ngeliatnya karena pemikiran orang-orang di sini banyak yang kebalik. Mungkin aku nggak tahu ya di Indonesia seperti apa, tapi aku kan di Indonesia pun juga mirip-mirip gitu kan. Ada yang hoarding sampai beli daging tuh puluhan kilo. Aduh. Sampai toko-toko itu membatasin. Jadi kalau diatur gitu ya, yang belanja berapa kilo. Ya, jadi di militer itu mereka punya kayak supermarketnya sendiri namanya commissary sama PX. Di commissary itu bahan makanan, PX itu bahan kebutuhan kayak baju, sepatu, kayak gitu-gitu. Di commissary itu mereka dulunya nggak dibatasin, sekarang dibatasin. Cuma boleh satu keluarga itu dua pak apa 3 pak ayam gitu. Jadi ada pembatasan sampai kayak gitu. Terus sampai keluar kayak Food Lion. Jadi di sini Superindo, di sini tuh ada namanya Food Lion. Gitu. Jadi Superindo versi Amerika. Itu mereka juga membatasin, termasuk toilet paper segala macam itu mereka sekarang mulai membatasin. Karena kalau nggak gitu rebutan. Nyetok itu datang, mereka buka jam 8 pagi gitu misalkan. Orang dari setengah 8 jam 7 udah nunggu udah ngantri. Ngantri. Terus cepet-cepetan belanja, sikut-sikutan sampai kadang-kadang nggak peduli lah. Tabrak-tabrakan sama orang gitu di padahal itu semua sentuhan loh itu. Gak ada social distancing kan? Exactly, makanya banyak yang berpikirnya untuk self-centered. Banyak yang sekarang itu orang-orang jadi selfish banget semua. Karena mikirnya, ya I have to survive. I don't care about anybody else, I have to survive gitu kan. Itu yang sedih sih kalau ngeliat di sini karena banyak banget jadinya
orang-orang yang sudah umur itu kan mereka nggak secepat yang muda-muda. Iya. Kalau cepat kalau mau ngambil. Mereka juga pagi text time mau siap-siap mau ini, mereka nggak bisa langsung mencolot dari kasur terus langsung naik mobil berangkat gitu aja, nggak bisa segitu cepatnya. Sampai sana udah habis. Terus banyak orang-orang yang aku dengar cerita, baca-baca artikel itu staff medisnya di sini itu shiftnya sudah bukan 10-12 jam. Sekarang mainnya 1-2 hari, 48 jam. Saking mereka kurang tenaga, terus mereka pulang pingin cari makan, pingin nyetok makan, nggak ada, ya kayak gitu-gitu. Jadinya artinya nggak diatur gitu ya siapa yang nggak boleh belanja duluan kayak gitu nggak? Belum ada. Dan aku pikir membuat seperti itu tidak terlalu banyak membantu karena intinya siapa yang bisa buktiin. Dan kalau toh bisa dibuktiin itu akan takes time toh kayak gitu. Justru akan potensinya ada crowd yang lebih besar. Sama kayak pembatasan misalkan nih kamu kita cuma buka jam 7 sampai jam 10 terus sekali masuk cuma boleh berapa ini orang gitu kan. Yang di dalam enak cuma sedikit tapi yang di luar ngantri pasti banyak kayak gitu. Makanya serba salah memang. Jadi aku nggak mau banyak mengkritik kebijakan di sini. Cuma yang aku sayangkan adalah banyak orang-orang yang aku pikir di sini negara yang lebih maju, mereka lebih terbuka wawasannya. Enggak juga sih. Mereka masih oknum banyak ya. Oknum yang masih selfish. Pokoknya intinya I survive, I don't care about you, but I have to survive. Mikirnya masih kayak gitu. Banyak kantor yang tutup guys, Mem? Atau sekolah tutupnya mulai kapan mereka? Sekolah tutup. Sekolah itu seingatku kalau di sini udah mulai tutup dari minggu kemarin. Oke. Kalau untuk perkantoran, instansi-instansi? Kalau kantor-kantor yang masih buka itu, bank masih buka. Military bases semua masih buka, markas-markas militer masih buka semua. Rumah sakit udah itu aja. Tapi perkantoran kayak aku tadi cerita aku mau ngurusin social security number aja SSA-nya cuma nerima telepon. Mereka nggak buka untuk umum. Kalaupun toh mereka misalkan aku nggak tahu ya mereka ini caranya gimana. Jadi ada sebagian yang mereka memang tutup dan mereka kerja dari rumah. Ada sebagian yang masuknya sip-sipan. Ada sebagian yang mereka masuk tapi nggak terima orang. Ada yang libur sama sekali. Gitu. Tapi satu hal yang aku rasa perlu dicontoh di sini adalah kayak di New York itu kan salah satu yang outbreak besar di sana. Gubernurnya itu memutuskan untuk ya udah nih kamu kan tak suruh lockdown, kamu tak suruh diem di rumah, tak apa, tak ampuni, tagihan nggak jalan untuk 1 bulan tagihan jalan. Gitu. Jadinya mereka itu nggak kebebanan. Aku kan nggak kerja, gimana cara aku pemasukan? Tapi satu hal yang harus dicatat loh ya, kebijakan seperti itu bisa ketika memang tempatnya sudah siap. Baik itu kota, negara, itu kalau sudah siap perekonomiannya fine jalanin. Kalau ada yang minta itu artinya kan ada backup fund kan? Betul. Ada emergency fund yang bisa digunakan. Kalau misalkan minta itu di Indonesia ya harus dikaji dulu, siap nggak pemerintahnya gitu. Kembali ke situ. Baliknya ke situ lagi apapun. Tapi di sana sudah ada kayak apa ya, Mem ya? Kayak ada aparat-aparat yang berjaga, warning khusus gitu nggak sih? Imbauan khusus kepada warganya. Kalau imbauan khusus iya, jadi karena baru kemarin sore aku baca ada case paling baru di North Carolina yang kena corona itu, dia nggak habis dari mana-mana. Breakfast ready? Okay, I'll be done in a minute. Okay, after 5 minutes. 5 minutes left. Hey Habi, love you, bye. Jadi dia nggak habis kemana-mana dan dia juga nggak kontak sama orang-orang pasien yang sudah positif kena dan dia kena. Jadi masih kayak big question nih, kok bisa sekarang? Berarti kan artinya itu sudah airborne, sudah menular lewat udara, sudah bukan cuma kontak, bener-bener in person kontak lagi. Jadinya
di sini itu sudah semakin ketat. Di sini restoran-restoran, bar, pub kayak gitu, udah tutup. Mereka kalau yang bener-bener isinya cuma jual bir dan mereka harus minum di situ, tutup terpaksa karena peraturannya adalah mereka cuma boleh serving itu untuk take out atau delivery. Ya, take away itu delivery. Jadinya menghindari kerumunan. Iya. Suamiku harusnya ngajar kayak seminar gitu, kelas seminar isinya junior-juniornya. Paling nggak 40-50 orang yang diajar, tapi karena sudah dianjurin tidak boleh ada big crowd, akhirnya di-cancel. Oke. Memang harus dipatuin sih. Ya. Hey, be safe ya. Kamu juga loh. Stay healthy. Ada salam buat keluarga di sini. Jangan dangdutan, please. Nggak ada gila. Campur sarian. Salam buat Riley. Oke, salam buat semua di sana ya. Stay safe semua teman-teman. Ya. Satu kalimat salam buat teman-teman di Indonesia. Buat teman-teman di Indonesia, please stay in, tetap di rumah. Kalau nggak kepepet, nggak usah keluar ya, dan nggak usah panik buying. Sekarang fokusin membantu teman-teman yang lagi kerja banting tulang di rumah sakit. Yes. Kalau nggak perlu banget, nggak usah nimbun obat-obatan, masker, hand sanitizer, apapun nggak usah. Oke. Fokusin, jaga kesehatan di rumah, dan social distancing, yang penting itu.